setan itu adalah musuh. Apakah ada yang menciptakan selain aku? Bercerita tentang beberapa sifat dari malaikat. Satu sayap Jibril saja ketika dikepakkan sudah nutupi horizon pandangan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, di episode kita yang ke-36 kali ini kita akan membahas mengenai surah Fatir. Widya harapkan semua sahabat Al-Quran semakin semangat belajarnya, karena di sini kita juga semakin semangat. Widya bersama dengan tim sangat semangat ya selalu kalau kita pada hari ini membahas mengenai surah-surah yang terkandung di dalam Al-Quran. Seperti biasa bersama dengan Ustaz Zamakhsyari Hasbullah Thaib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, surah Fatir Ustaz ya, artinya pencipta begitu ya. Benar ya Ustaz ya? Oke. Nah, surah Fatir di sini poinnya juga cukup banyak, dan yang akan langsung kita bahas yaitu mengenai pujian bagi Allah Ustaz. Nah, pujian bagi Allah. Kalimat puji-pujian sudah sepatutnya kita hanya sampaikan kepada Allah begitu Ustaz ya, bukan kepada manusia. Nah, yang dijelaskan di surah Fatir ini bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Widya dan seluruh pemirsa, surah Fatir, surah ke-35. Fatir dalam bahasa Arab artinya pencipta pertama kali tanpa ada misal sebelumnya. Itulah makna dasar dari kata Fatir. Jadi kadang-kadang orang menciptakan sesuatu terinspirasi dari ciptaan yang lain. Ya, banyak orang mengubah lagu mirip-mirip dengan lagu yang sebelumnya, kan begitu. Tapi tidak disebutkan sesuatu itu menjadi fatir kecuali ketika dia mengadakan sesuatu pertama kali tanpa ada contoh. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Surah ini juga disebut surah malaikat. Surah malaikat. Kenapa? Karena di ayat pertama dari surah ini bercerita tentang beberapa sifat dari malaikat. Allah katakan, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan malaikat sebagai utusan. Bagaimana sifat malaikat? Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Malaikat itu ada yang punya 2 pasang sayap, ada yang punya 3 pasang sayap, ada yang punya 4 pasang sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah dalam penciptaan sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, jadi ini gambaran bahwasanya surah ini juga dinamakan dengan surah malaikat. Karena di surah inilah digambarkan bentuk dasar malaikat, makhluk yang bersayap. Nah, ini juga dikuatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali di Gua Hira. Ketika Nabi lari, Nabi mengatakan, aku melihat satu sayap Jibril saja ketika dikepakkan sudah nutupi horizon pandangan Rasulullah. Menggambarkan bagaimana besarnya makhluk yang namanya Jibril tadi, yang merupakan pemimpin dari para malaikat. Oke, baik. Nah, terkait dengan ini Ustadz, peringatan terhadap manusia dan terperdaya dunia dan setan. Nah, ini selalu ya Ustadz ya, manusia akan selalu terperdaya oleh dunia dan juga setan begitu. Nah, yang dijelaskan lagi Ustadz di surah Fatir ini dan membenarkan tentunya ya Ustadz ya terkait dengan terperdaya manusia. Di sini harus kita pahami satu fakta. Allah katakan, "Ma yaftahullah lin-nasi min rahmah fala mumsikalah." Apa saja di antara rahmat Allah yang Allah berikan pada manusia, maka tak ada yang dapat menahannya. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk Widya, walaupun ada orang lain tak pengen, tak ada yang bisa menahan rahmat Allah itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin wa mayumsik, kalau Allah ingin menahan satu kebaikan turun untuk seseorang, fala mursilalah. Tak ada yang bisa maksa agar rahmat itu turun. Artinya apa? Kehendak Allah lah yang berlaku secara mutlak. Kehendak Allah yang berlaku secara mutlak. Nah, jadi di sini
jangan kita kira bahwasanya setan atau ada kuasa lain selain Allah yang lebih menentukan dalam hidup kita di dunia. Maka dari itu di sini Allah mengingatkan pada kita, ya, ingatlah banyak nikmatku kepadamu, kata Allah. Apakah ada yang menciptakan selain aku? Kenapa justru kalian sekutukan aku dengan setan? Kalian sekutukan aku dengan sesembahan lain. Allah mengingatkan kepada kita, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang lebih pantas untuk disembah kecuali Dia, Tuhan yang benar. Maka di sini Allah katakan, wahai manusia, janji Allah adalah benar. Janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan janganlah kamu, kata Allah, ya, setan memperdaya kamu tentang Allah. Ya, kadang-kadang setan ini kan punya kemampuan untuk memperindah apa yang kita buat. Sesuatu yang buruk, setan itu memperindahnya seakan-akan yang kita buat itu indah. Sesuatu yang baik bisa diperburuk citranya oleh setan seakan-akan sholat itu tak usah jauh-jauh lah. Sekarang kalau orang cerita tentang sholat, tentang jilbab, tentang apa, ya sebagian orang menganggap ini simbol keterbelakangan atau simbol kemunduran dan lain sebagainya. Jadi di sini kadang-kadang yang baik itu digambarkan buruk. Sebaliknya yang buruk itu dikesankan baik. Nah, di sini Allah katakan, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Setan itu adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Ini saya kira banyak orang gagal dalam hidupnya di dunia karena nggak tahu mana teman, mana musuh. Dia memperlakukan musuhnya sebagai teman. Padahal kemudian musuh itu yang mencelakakan dia. Banyak orang memperlakukan teman sebagai musuh. Padahal kawan itu yang bela dia. Nah, di sini Allah mengatakan, setan itu adalah musuh. Maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Artinya apa? Kita harus waspada. Setan itu sebagaimana dikatakan Imam Ibnul Jauzi mengajak kepada kemusyrikan. Kalau tak bisa goal pada kemusyrikan, diajak kita kepada kemaksiatan. Kalau tak bisa diajak pada kemaksiatan, diajak kita kepada bid'ah. Kalau nggak bisa diajak pada yang bid'ah, diajak kita kepada mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Kalau kita nggak bisa digoda dengan yang sunnah, diajak kita disibukkan dengan yang boleh, mengabaikan yang wajib. Begitulah bagaimana langkah-langkah setan itu begitu luar biasa sistematis untuk mencelakakan kita. Maka semua musuh dari golongan manusia ada perintah dalam Al-Quran agar kita memaafkan dan minta maaf. Nah, ini yang terkadang nih Ustaz. Ya, tetapi tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran nyuruh kita maafkan setan. Oke. Ini kan menarik. Tidak ada satupun ayat menyuruh kita maafkan setan. Kenapa? Karena seburuk-buruknya musuhmu dari golongan manusia mungkin berubah. Mungkin berubah. Nah, lihat bagaimana Umar bin Khattab dulu musuh buyutan Nabi. Ya, tiba-tiba dapat hidayah jadi orang tangan kanan Rasulullah, paling dekat sama Nabi. Tapi setan tak mungkin. Setan tak mungkin bertobat, dan setan ini dalam pengertian tak mungkin tiba-tiba dia maafkan kita. Ya? Memang sudah jelas ya Ustaz, tidak akan mungkin ya Ustaz. Tak mungkin, makanya Allah katakan jadikanlah dia sebagai musuh. Nah, yang paling menarik apa? Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Setan itu selalu mengajak koalisinya supaya mencelakakanmu hingga masuk sebagai penduduk neraka. Dan ini adalah tekad dari iblis. Ketika iblis diusir dari surga karena dia tak mau sujud kepada Adam, apa kata iblis kepada Allah? Ya Allah, panjangkan usiaku. Panjangkan usiaku. Untuk apa? Aku akan perdaya anak cucu Adam
agar jadi temanku nanti di neraka. Nah, jadi di sini menggambarkan kepada kita hakikat permusuhan ini. Inilah permusuhan abadi yang tidak ada kata selesai. Nah, di sini Allah katakan kembali, afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasanan fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Allah katakan, apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu dia menganggap baik perbuatannya itu? Sungguh Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Muhammad, janganlah kau merasa sedih hingga dirimu binasa gara-gara orang tidak mau menerima hidayah yang engkau sampaikan. Nah, jadi kenapa orang udah disampaikan dakwah dengan santun, nggak mau juga masuk? Ya, ini sudah terpedaya oleh setan tadi. Setan udah menguasai dirinya, sudah menutup pintu-pintu hidayah yang akhirnya membuat yang bersangkutan itu kadang-kadang tidak bisa menerima hidayah. Maka dari itu, apa yang paling sering membuat orang terpedaya setan? Orang menganggap kalau mau mulia ikuti setan. Kalau mau kaya, cepat kaya, berkuasa, cepat terkenal, ikuti setan. Allah katakan di sini sebagai bantahan. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Siapa yang menginginkan kemuliaan, kemuliaan itu semuanya punya Allah. Jadi artinya apa? Ngikuti jalan setan tidak ada manfaatnya apa-apa bagimu. Kau tak bertambah kaya, kau tak bertambah tenar, kau tak bertambah sukses, kau tak bertambah mulia, tapi justru dalam kesemuan. Karena apa yang dijanjikan setan semuanya adalah semu. Semuanya adalah semu. Semua adalah semu. Nampak hebat padahal tidak seperti itu. Kita akan lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mengenai hakikat berhala dan yang disembah selain Allah. Nah, ini berhala di zaman jahiliyah dulu ya Ustadz ya, dan sekarang sepertinya kalau berhala-berhala yang ukurannya lebih kecil tidak sebesar-besar dulu ada juga ya Ustadz ya. Oke, dan yang disembah selain Allah juga masih banyak dilakukan oleh manusia di saat ini ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz? Ya, tentunya banyak orang menyembah berhala ini kan karena dia menganggap berhala itu punya kekuatan yang bisa melindunginya, bisa mendatangkan manfaat untuknya, bisa menolak mudarat darinya. Tapi kemudian di surah Fatir ini Allah ingin gambarkan hakikat dari berhala yang disembah itu. Apa kata Allah? In tada'uhum la yasma'u du'aakum. Kalaupun kalian sembah berhala-berhala itu, mereka nggak bisa dengar doa kalian. Nggak bisa dengar. Coba bayangkan zaman dahulu ada orang Arab yang membuat berhala dari batu. Ada yang membuat berhala dari kurma. Dari daging kurma itu dikumpuli jadi daging apa namanya? Sampai ketika yang bersangkutan lapar, dia makan Tuhannya. Bagusan dimakan dari awal ya Ustaz ya. Jadi itulah gambaran bagaimana dangkalnya pikiran manusia. Maka kita patut bersyukur. Zaman sekarang di dunia Islam, saya kira untuk syirik yang terang-terangan menyembah batu dan berhala ini, alhamdulillah mungkin sudah jarang sekali kita temukan. Tetapi yang Nabi Muhammad ingatkan kepada kita, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling kutakutkan dari kalian itu adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Jadi orang nyembah patung lagi nggak model lagi seperti itu. Dan Nabi menggambarkan samarnya syirik yang tersembunyi dalam hati seseorang seperti samarnya mengidentifikasi semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Wah, gimana semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam? Nampak nggak itu? Jadi begitulah bagaimana syirik ini bisa masuk. Masuklah syirik dalam bentuk apa yang kita istilahkan dengan ria, berbuat sesuatu untuk dipuji, berbuat sesuatu bukan untuk Allah tapi untuk kepentingan dunia, ya, mengejar popularitas, tunduk pada aturan bukan aturan Allah. Ini semua bagian dari bentuk syirik.
berhala-berhala modern. Ya, maka Allah katakan di sini, ma yamliquna min qitmir. Allah katakan, mereka itu tak punya apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kulit ari gimana? Tipis. Ya. Apa yang kalian sembah itu kekuasaannya seperti kulit ari pun tak ada. Untuk menggambarkan gak ada sedikit pun pengaruh mereka dalam kehidupan. Maka dari itu kita melihat di sini Allah ingatkan kita, wahai manusia, kalian semua membutuhkan Allah dan Allah maha kaya, tak butuh kalian dan juga maha terpuji. Kita semua membutuhkan Allah. Kalau kita sadar berapa banyak organ tubuh kita yang bekerja otomatis tanpa perintah otak. Ada sebagian anggota tubuh manusia itu bekerja dengan perintah otak. Tapi ada yang lain bekerja tanpa perintah otak. Ada yang bekerja dengan perintah otak ketika kita sadar, tapi ketika kita tidur masuk dia ke mode yang lain. Kan begitu? Yeah. Bagaimana kompleksnya penciptaan manusia? Coba bayangkan dengan satu perintah Allah, kalau Allah suruh berhenti berdetak jantungmu, sudah pasti berhenti. Berhenti. Nah, ini gambaran kita semua butuh Allah dan Allah tak membutuhkan kita. Ibadah yang kita kerjakan tidak membuat Allah makin kaya. Ketika kita memboikot beribadah kepada Allah, tak membuat Allah jatuh lemah dan miskin. Karena memang di sini dikatakan wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah katakan sebagai ancaman di sini, iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, Allah bisa binasakan kalian semua dan Allah ganti kalian dengan makhluk yang baru. Kalau Allah mau. Jadi ini gambaran sebagaimana dikatakan, kalaulah Allah menghukum kita dengan segala maksiat yang kita buat tanpa tendeng aling, mungkin nggak tersisa manusia. Musnah semua. Tapi banyak sekali yang Allah toleransi. Atau banyak sekali perbuatan kita yang layak untuk disiksa, tapi Allah tangguhkan penyiksaan itu sampai nanti di akhirat. Nah, di sini gambaran kepada kita. Maka dari itu, apa bukti adilnya Allah? Dikatakan di sini, wala tadziru wadziratun wizra ukhra. Tidak ada satupun jiwa yang dipaksa untuk memikul dosa orang lain. Jadi ini gambaran Islam itu agama fitrah. Ketika anak manusia lahir dalam pandangan Islam, anak itu suci. Kenapa suci? Ya, dia baru dilahirkan, dia seperti secari kertas putih yang belum ada noktah hitam di atasnya. Tapi dalam keyakinan agama-agama lain nggak seperti itu. Ada agama yang meyakini lahir sudah ada dosa warisan. Kan begitu. Ini kan tentunya berpengaruh terhadap bagaimana kita memandang kehidupan. Islam menganggap setiap orang memikul dosanya masing-masing. Orang tua takkan pikul dosa anak, anak takkan pikul dosa orang tua. Masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Nah, ini tentunya gambaran, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, wa man tazakka fa innama yatazakka ala nafsi. Siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia sedang mensucikan dirinya sendiri. Manfaat ketika kita melatih diri kita sabar, melatih agar diri kita tidak iri hati, dengki, itu kembali kepada kita. Diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Allah nggak perlu itu. Nah, yang paling menarik, seperti banyak surah-surah lain, Allah Subhanahu wa taala di sini juga menggambarkan kepada kita tentang beragamnya ciptaan Allah. Dan keragaman ciptaan Allah itu bukti bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Ya. Dan di sini digambarkan, alam taro annallah anzala minas sama'i ma'a. Tidakkah kau perhatikan Allah turunkan dari langit air hujan? Fa akhrajna bihi thamarat mukhtalifan alwanuha. Kami keluarkan buah-buahan yang beragam warnanya.
Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuh. Di antara bukit-bukit ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, beragam warna bukit. Dan di sini Allah mengatakan, wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Manusia pun beragam warnanya. Ada yang kulit putih, kulit kuning, kulit merah, ya, kulit sawo matang, berbeda. Begitu juga hewan ternak. Nah, di sini Allah katakan sebagai penutup ayat ini, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Jadi, dengan kata lain, ilmu itu baru berkah kalau bertambah ilmu kita, semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah. Selama ilmu itu belum membuat kita takut sama Allah, berarti ilmu itu belum berkah. Ya. Dan ini menjadi miris. Kalau kita lihat data-data sebagai contoh, korupsi di Indonesia ini bukan dilakukan oleh orang buta huruf. Korupsi di Indonesia dilakukan oleh para sarjana. Orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas. Tapi justru kenapa ketika tingkat intelektualitas makin tinggi, justru adab makin berkurang? Ini kan menjadi pertanyaan. Makanya Islam mengajarkan baru dikatakan orang berilmu ketika ilmu dibangun di atas pondasi adab. Adab yang membuat dia sadar di mana posisinya di hadapan Allah. Kita akan lanjut langsung membahas poin yang lain, yaitu mengenai keutamaan dan balasan bagi pembaca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran bukan hanya sekedar baca saja ya Ustadz ya, tapi nanti kalau kita sudah banyak ini yang kita baca akan ada balasan juga yang kita dapatkan gitu, Ustadz ya. Tentunya sebaik-baiknya zikir salah satunya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu termasuk zikir ya? Termasuk zikir. Dan dalam hadis Nabi kan dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya nanti Al-Quran pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Nah, secara khusus di surah Fatir ini Allah bercerita mengenai apa keutamaan dan balasan yang didapat oleh mereka yang membaca Al-Quran. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, kemudian mereka mendirikan sholat dan membelanjakan harta dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mereka berharap dari amalan itu perniagaan yang tak merugi, Allah akan penuhi balasan dan akan menambahkan pada keutamaannya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Jadi artinya apa? Diisyaratkan pada ayat ini bahwasanya ketika kita membaca Quran, sebagaimana digambarkan pada Nabi, setiap satu huruf 10 kebaikan. Alif, lam, mim, 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. Bayangkan berapa ya huruf dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran. Berapa surah dalam Al-Quran. Nah, termasuk ini berarti keutamaan. Keutamaan makin baik bacaan kita, seorang yang baik bacaan Al-Qurannya nanti akan ditempatkan bersama para malaikat. Orang yang membaca Quran walaupun kesulitan, ya kadang-kadang ada sebagian yang mungkin baru mulai membaca Quran di usia yang bisa kita katakan sudah tak muda lagi, sehingga lidahnya pun sudah agak keluh, ya sulit untuk menyesuaikan bagaimana makhraj huruf dan lain sebagainya. Rasulullah bahkan memberikan kabar gembira, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fi falahu alaihi ajran. Yang membaca Al-Qur'an dan kesulitan dalam membaca Al-Qur'an dengan benar, maka baginya 2 pahala. Pahala membaca dan pahala sabar. Jadi di sini menggambarkan pada kita bagaimana keutamaan membaca itu. Nah, namun di ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan dari manusia yang baca Al-Qur'an ternyata bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina.
Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Yang pertama apa? Ada kelompok pertama, faminhum zalimun li nafsih. Ada orang walaupun baca Quran, tapi tergolong orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Baca Quran, tapi mungkin dosanya lebih banyak dari kebaikannya. Tak otomatis rajin baca langsung baik kan begitu. Ya. Ada juga yang baca-baca dia. Cuma kadang-kadang baca yang tidak disertai dengan pengamalan. Sehingga masuk kelompok zalim li nafsi. Timbangan keburukannya jauh lebih berat dibandingkan timbangan kebaikannya. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang yang imbang antara kebaikan dan keburukan. Baca Quran jalan terus, maksiat pun jalan juga. Nah, jadi imbang dia. Adil gitu ya Ustaz ya. Tapi ada yang ketiga. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ada orang-orang yang berada di posisi terdepan dalam berbuat kebaikan. Artinya apa? Membaca Quran dalam hal ini membuat mereka itu mampu menahan diri untuk berbuat maksiat, mampu mendorong mereka lebih giat lagi untuk berbuat kebaikan. Nah, disinilah kelompok yang membaca Quran tadi, tinggal kita mau masuk kelompok yang mana? Ya, kita ini dari kelompok yang tentunya, mana? Tentunya ini kita berharap minimal kelompok yang impas tadi, minimal. Tapi tentunya kelompok yang terdepan dalam berbuat kebaikan, inilah kelompok terbaik yang seharusnya menjadi impian dan harapan serta cita-cita dari setiap orang yang beriman. Oke, jadi kalau misalnya kita saat ini masih di tingkat 2, kita coba belajar lagi supaya bisa di tingkat pertama ya Ustaz ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kondisi kafir di neraka jahanam dan dialog mereka terkait akidah mereka. Jadi udah sama-sama masuk neraka jahanam ya Ustaz ya. Di situ pun masih berdebat juga begitu Ustaz. Betul. Kira-kira. Ya. Jadi kalau kita lihat digambarkan dari mulai ayat 36. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam kata Allah. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffaf anhum min adzabiha. Mereka tak dimatikan sehingga mereka berhenti mendapatkan siksa. Ya. Mereka juga tidak diringankan azabnya. Jadi coba bayangkan ketika orang dalam kondisi yang begitu tersiksa, kadang-kadang muncul impian, udahlah bagus mati aja lah kan gitu kan. Tapi orang yang berada di momen penyiksaan yang begitu berat, pengen mati pun agar berhenti penyiksaan itu tak bisa. Coba bayangkan di ayat yang lain Allah katakan, setiap kulit ini sudah terbakar habis, Allah perbaharui kulit baru. Supaya rasa sakit karena saraf-saraf itu ada di bawah kulit kita terluar, kembali ya terasakan oleh orang-orang yang mengalaminya. Jadi ini gambaran kepada kita tentang bagaimana hal ini begitu miris, ya, berharap cepat mati, tapi ternyata nggak bisa, nggak mati-mati, diperbarui terus azab-azab itu. Nah, wahum yastarihuna fiha, mereka menjerit di dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari sini agar kami bisa beramal kebaikan. Tidak lagi kami mengamalkan amal-amal kami dulu yang buruk-buruk. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kalian udah dikasih umur yang panjang? Makanya sering sekali ada ungkapan di tengah orang, biasanya orang baik itu umurnya pendek, orang jahat panjang pula umurnya, kan gitu kan? Nah, orang menganggap, ya di sini Allah mengisyaratkan itu, udah dikasih waktu yang cukup untuk mereka, tapi kemudian usia yang panjang walaupun relatif itu tidak dimanfaatkan, sehingga yang kemudian terjadi adalah ketika datang ajal secara tiba-tiba, mereka begitu menyesali kesia-siaan waktu yang dihabiskan di dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di sini. Dialah Allah yang menjadikan kita sebagai pewaris. Ya. Jadi tidak ada satu umat
kecuali kita menjadi penerus bagi umat terdahulu sebelum kita. Kadang-kadang umat sebelum kita itu umat yang baik. Maka kita punya beban agar bisa lebih baik dari mereka. Kadang-kadang umat sebelum kita itu umat yang buruk. Generasi yang hancur dan rusak. Bahkan turun azab Allah kepada mereka. Maka kita juga punya tanggung jawab agar bisa menghentikan kebiasaan buruk yang mereka kerjakan. Membangun kebiasaan baik. Ya, berubah menjadi sebaik-baiknya pelanjut dari seburuk-buruknya yang dilanjutkan. Nah, ini yang saya kira cukup berat. Maka dari itu banyak sekali seruan dalam Al-Quran. Kita disuruh untuk melakukan perjalanan di muka bumi. Jadi makanya ada istilah zaman sekarang ini wisata syariah. Wisata syariah. Wisata syariah. Okay. Wisata syariah itu apa? Ya, kita disuruh nengok tempat-tempat sisa-sisa tempat umat terdahulu yang diazab Allah, atau tempat-tempat peradaban-peradaban terdahulu. Lihat bagaimana hebatnya bangunan yang mereka tinggalkan. Mana mereka sekarang? Ya, ini untuk menggambarkan kepada kita, walaupun kadang-kadang mereka lebih kuat dari kita, lebih umur panjang daripada kita, tapi ternyata kalau azab Allah sudah turun, tidak ada yang bisa menahan. Jadi mengambil iktibar itu. Maka dari itu ini yang paling menarik sebagai penutup. Ya. Walau yu'akhidullah an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Sekiranya Allah hukum manusia karena apa yang kita perbuat, maka niscaya takkan tersisa makhluk melata di muka bumi. Kalau kita buat salah langsung dihukum. Buat salah langsung dihukum. Tapi apa kata Allah? Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tapi sebagian besar hukuman Allah tangguhkan nanti di akhirat. Kenapa? Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Ketika ajal maut datang menjemput, Allah Maha mengetahui kondisi masing-masing hambanya. Mudah-mudahan kita ditutup hidup ini dengan husnul khatimah tentunya, dan Allah berikan ampunan kepada kita semua atas dosa-dosa yang kita buat. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah. Sudah selesai ya Ustadz ya, kita bahas mengenai surah Fatir, dan yang penting yang terakhir tadi disampaikan Ustadz, mudah-mudahan kita bisa kembali menjadi sebaik-baiknya seorang muslim ya Ustadz ya. Bagaimana nanti kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hari akhir. Ya sahabat Al-Quran, untuk surah Fatir seperti tadi sudah Widya sampaikan sudah selesai. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran benar-benar bisa mengambil hikmah ya dari surah Fatir ini. Dan seperti biasa kembali lagi Widya ajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Insya Allah kita akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan surah selanjutnya juga Ustadz ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.